Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini kami akan membahas materi mengenai anggaran penjualan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Gina Mutiara dengan NPM 298. Yang kedua, ada Firda Rafida dengan NPM 318. Yang ketiga, ada Arfa Farishi dengan NPM 475. Yang keempat, ada Ai Susanti dengan NPM 317. Yang terakhir, Dara Fitria Jannah dengan NPM 357. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan-penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas yang akan dijual, harga penjualan serta waktu dan tempat penjualannya. Selanjutnya, yaitu tujuan utama anggaran perusahaan. Pertama, untuk mempermudahkan pengendalian penjualan. Kedua, memberikan informasi dalam profit planning control. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian di masa datang. Yang terakhir, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Ada beberapa fungsi anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan. Kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Berikutnya yaitu manfaat anggaran penjualan menurut Wells Hilton dan Garden. Pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa depan. Kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contoh dalam rencana pemasaran. Ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Anggaran penjualan lebih dari 1 tahun. Anggaran penjualan seringkali disusun untuk periode waktu 1 tahun, 6 bulan, atau kuartal, yaitu 3 bulan. Sebagai contoh, anggaran penjualan untuk 1 tahun dapat dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap kuartal atau anggaran penjualan untuk periode waktu 6 bulan dipecah menjadi anggaran penjualan setiap bulan selama 6 bulan. Berikut ini adalah contoh anggaran penjualan kuartal yang akan dipecah menjadi anggaran penjualan per bulan. Di sini ada contoh format anggaran penjualan pada PT Amanah Sejahtera. Anggaran penjualan untuk 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2006. Pada bulan Januari, tas reguler terdapat 2.400. Sedangkan penjualan barang jadi dalam unitnya yaitu 96.000. Maka dikalikan harga jual dan ada hasil penjualan barang jadinya yaitu menjadi Rp230.400.000. Sedangkan pada bulan Januari tas eksklusif terdapat 240 dan penjualan barang jadi dalam unitnya sebesar 300.000. Maka dikalikan harga jual dan hasil penjualan barang jadinya yaitu Rp72 juta. Dan jika ditotalkan, maka sebesar Rp302.400.000. Dan pada bulan Februari, tas reguler terdapat 1.200.
Penjualan barang jadi dalam unitnya yaitu 96.000 dikalikan harga jualnya yaitu 1.200 dikali 96.000, maka penjualan barang jadinya yaitu Rp115.200.000. Sedangkan pada bulan Februari tas eksklusif terdapat 120. Penjualan barang jadi dalam unitnya Rp300.000 dikalikan 120 dikali Rp300.000, maka penjualan barang jadinya yaitu sebesar Rp36 juta. Maka jika ditotalkan itu menjadi Rp151.200.000. Selanjutnya, memperkirakan penjualan. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode rata-rata bergerak adalah menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa datang. Yang kedua, metode trend moment. Metode trend moment ini menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga, metode perkiraan asosiatif. Metode perkiraan asosiatif umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Dan yang terakhir, metode analisa industri adalah menggunakan pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Dan semoga pembahasan yang telah kami sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.